Halo pemirsa, apa kabar Anda? Jumpa lagi dalam Prime Time Talk. Kali ini bersama saya, Doni The Kaiser. Pemirsa, Partai Demokrat dan Partai Gerindra sepakat membangun koalisi guna melawan koalisi Jokowi. Dalam pertemuan tadi malam, SBY menuturkan bahwa isu dan visi serta misi ini perlu disepakati lebih dulu sebelum menyatakan koalisi. Hal serupa juga diamini oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang berkomitmen bersama Partai Demokrat untuk kepentingan bangsa. Nah, lantas seperti apa komposisi hingga kesepakatan jika kedua partai politik ini berkoalisi? Lalu bagaimana dengan nasib PKS yang sejak awal mendukung Prabowo Subianto sebagai capres? Dan seperti apa juga langkah PAN dalam koalisi ini yang kabarnya sudah pamit dari koalisi pemerintah. Ini yang akan kita diskusikan bersama saya, Doni The Kaiser. Sudah kami hadirkan narasumber di studio yang akan berdiskusi dalam Prime Time Talk, yaitu Syarifuddin Hasan yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, kemudian Nizar Zahro yang merupakan Ketua DPP Partai Gerindra, dan juga Sirajuddin Abbas yang merupakan Direktur Program SMRC. Dan kita nanti akan terhubung melalui sambungan telepon dengan Suhud Alinuddin, Direktur Pencapresan PKS. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian, apa kabar? Selamat malam. Sehat ya? Oke, ini harus ada statement dari beliau nih. Gimana Mas, kabar? Alhamdulillah Pak. Sehat. Pak Syarifuddin, koalisi udah terbentuk ini atau bagaimana? Iya, seperti ditegaskan tadi malam oleh Pak SBY bahwa koalisi itu dibicarakan kemudian. Yang menjadi substansi yang dibicarakan adalah menyangkut masalah kondisi negara sekarang dan bagaimana cara mengatasi, apa kira-kira yang harus dilakukan 5 tahun ke depan. Jadi yang difokus kepada pembahasan tadi malam adalah bagaimana mengatasi permasalahan bangsa dan rakyat Indonesia, kondisinya saat ini. Antara lain misalnya bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sekarang masih stagnan di antara kurang lebih 5%. Dan implikasinya kan banyak. Implikasinya banyak antara lain kepada kemiskinan, kepada pengangguran, kepada daya beli rakyat. Ini semua tentunya yang menjadi prioritas bagi kedua pemimpin bangsa ini. Nah, itu semua diidentifikasi sehingga dibuatlah satu langkah kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk kepentingan rakyat. Jadi tadi malam itu yang dibicarakan menyangkut masalah visi dan misi ke 5 tahun ke depan. Jadi baru pemetaan dulu ya, mapping dulu ya. Nah, ini yang harus dilakukan karena pada dasarnya yang paling penting ini adalah bagaimana agar rakyat itu bisa menikmati pembangunan 5 tahun ke depan. Nah, yang kedua, baru setelah itu kita akan menentukan siapa pemimpin yang capable, yang mampu dan betul-betul sesuai dengan visi misi yang kita sepakati bersama. Nah, yang ketiga, kalau itu sudah disepakati, maka terbukalah jalan untuk berkoalisi. Karena yang namanya koalisi itu kita kan harus saling respect each other. Kita harus saling percaya. Ada satu kesatuan visi misi yang bersama. Ya. Nah, emang dengan yang lain nggak ada respect itu? Ya, sekali lagi itu akan terjadi kalau ada komunikasi. Dengan Pak Jokowi nggak ada respect, kata Pak SBY begitu ya? Selama 1 tahun melakukan pendekatan gitu? Memang selama ini 1 tahun sudah ada komunikasi, istilahnya kan komunikasi. Betul. Tetapi memang kami menyadari, Partai Demokrat menyadari dan Pak SBY menyadari bahwa terlalu banyak barrier yang ada di sana. Dengan PDI Perjuangan? Pasti, karena ini kan menyangkut masalah dengan koalisi. Pak Jokowinya, Pak? Menurut informasi dengan koalisi yang ada berada di sana. Dengan koalisi Pak Jokowi. Ya. Nah, jadi tentunya tidak nyaman bagi Partai Demokrat kalau berada di tengah-tengah yang betul-betul nggak ada chemistry. Tidak ada chemistry-nya. Nah, sekarang begitu kan, Pak? Iya. Nah, tapi emang sama Gerindra sudah ada chemistry-nya, Pak? Ya, buktinya semalam pembicaraan bilateral 4 mata, ya 4 mata, dan ini luar biasa. Kurang lebih hampir 2 jam. Total itu 2,5 jam, ya. Dan 2 jam hanya untuk bilateral dan pada saat-saat tertentu didampingi oleh Mas AHY. Intinya disitulah terlihat bahwa pembahasan
bagaimana membawa bangsa ini 5 tahun ke depan ternyata semakin dalam. Ya. Mungkin karena nggak ada pilihan sih. Oh enggak, ini betul-betul menyamakan persepsi. Oke. Ya. Dan Bapak ternyata kan melihat kan? Oh iya dong. Anda melihat langsung. Kami setelah itu kita bersama-sama dari teman-teman Gerindra juga masuk, dari Demokrat juga masuk. Kemudian secara terbuka, inilah yang kita bicarakan. Artinya kita membicarakan tentang bagaimana membangun bangsa untuk rakyat ini 5 tahun ke depan. Kalau visi misi sudah banyak kesamaan. Ternyata tadi malam sudah secara Apakah Anda yakin itu kesamaan visi misi atau hanya karena kesamaan yang penting di luar Jokowi begitu? Oh tidak, ini betul-betul karena kesamaan. Kesamaan visi misi dan kesepakatan juga ada, komitmen bagaimana menghadapi 2019. Oke. Nah, inilah yang menjadi dasar esensi daripada pertemuan semalam. Walaupun belum ada pernyataan resmi atau itu sudah dianggap sebagai pernyataan koalisi. Ya, yang jelas sangat terbuka untuk membangun koalisi. Itu. Tidak perlu pakai surat kan kalau koalisi itu kan? Harus trust ya. Ya. Dan sudah ada trust antara kedua partai. Mutual trust di antara. Oke, baik. Pak Nizar, bagaimana chemistry-nya dengan Partai Demokrat? Luar biasa, pertemuan tadi malam itu sangat berkelas. Jadi apa yang disampaikan Pak Sarif tadi, mutual trust dan mutual respect-nya ada. Dan yang disampaikan itu bukan person, siapa capres dan cawapresnya, tapi membahas garis-garis besar haluan koalisinya. Yang disampaikan oleh Pak SBY tadi malam itu, yang komprehensif bersama dengan Pak Prabowo itu luar biasa. Jadi isu-isu strategisnya adalah 5 hal itu. Jadi bagaimana membangun pemerintahan yang bersih, yang cakap, kemudian menggerakkan roda ekonomi yang tidak seperti sekarang. Sekarang kenapa menyelamatkan BUMN. Sekarang kan sudah tahu Pertamina sebentar lagi bangkrut, Garuda sebentar lagi bisa hilang, dan juga bandara, pelabuhan sebentar lagi dikerjasamakan. Semua sudah tahu, media sudah membuka itu. Itu 2 tokoh bangsa ini, Pak Prabowo dengan Pak SBY, memikirkan bagaimana BUMN yang diwariskan oleh pemerintahan terdahulu. Terdahulu ini yang mana? Jokowi atau Pak SBY? Iya, maksudnya pemerintahan dahulu adalah sejak kita merdeka sampai hari ini. Betul. Kan. Berarti hati-hati juga dong, karena kan Pak SBY ada di dalamnya. Beliau juga kan ada di dalamnya. Iya, ini kan kita masyarakat sudah bisa melihat. Kan bisa di-breakdown. Bisa dilihat, bisa dipilah yang. Iya, maksud saya kalau sudah berkoalisi, ada satu bagian yang tidak perlu didiskusikan gitu kan? Enggak, ini salah satu bagian dari diskusi yang disampaikan oleh beliau, dan beliau sepakat itu membangun kebersamaan ke depan. Salah satu yang disampaikan adalah tentang proses keberlangsungan pileg dan pilpres yang adil, termasuk ideologi negara yang dibahas oleh beliau. Kita sama-sama tahu ketua umum kami dengan ketua umum Partai Demokrat adalah lulusan Akmil dan juga itu mantan jenderal. Jadi ideologinya sepakat tidak akan merubah ideologi dan tidak akan menampilkan politik identitas, politik sara. Dan di Rakornes tadi, kita Partai Gerindra sudah mendapatkan informasi yang utuh dari ketua umum kami, dari Pak Prabowo Subianto. Pada intinya pertemuan tadi malam itu adalah bagian pelaksanaan dari hasil rapat koordinasi nasional Partai Gerindra pada 11 April 2018. Dan pertemuan-pertemuan itu tidaklah berhenti di situ, nanti akan dilanjut oleh tim kecil yang lebih detail dan lebih spesifik. Sehingga begitu grand desain koalisinya sudah ketemu, baru kita bisa menentukan capres dan cawapres. Iya, artinya sebenarnya kalau dibilang koalisi iya, enggak juga belum kan? Ini bagi seorang politisi akan bisa menebak ya, Pak Surajudin ini sebagai pengamat politik dan juga ahli survei, dia sudah akan menebak. Ini semestinya kemana arahnya gitu loh. Sampai nanti nama capres cawapres diumumkan baru ketahuan sebenarnya koalisinya kan. Pak Sirojudin, analisa Anda? Saya kira ada 2 catatan yang ingin saya garis bawahi dari tadi malam itu. Pertama, yang dilakukan itu sebetulnya adalah salah satu titik yang sudah dimulai lama, titik pertemuan antara Pak SBY dengan Pak Prabowo yang sebetulnya sudah dirancang jauh-jauh hari. Tahun lalu kan ingat kita ada diplomasi nasi goreng. PDKT. Saya kira terus berlanjut sampai saat ini. Dan itu menunjukkan bahwa ada intensi yang disepakati bersama untuk 2019. Itu sudah jauh-jauh hari dipikirkan. Dan yang kedua adalah pertemuan itu mengindikasikan bahwa Demokrat sudah mengambil momentum yang tepat untuk mengambil posisi leadership di dalam
koalisi koalisi oposisi melawan koalisi Pak Jokowi. Karena dengan pertemuan tadi malam maka jelas sudah gitu yang memimpin koalisi melawan Pak Jokowi itu adalah Gerindra dan Demokrat. Maka implikasinya anggota koalisi yang lain seperti PAN dan PKS jika mereka memutuskan itu ya harus masuk ke dalam skema yang ditetapkan bersama oleh Gerindra dan Partai Demokrat itu. Dan yang tadi malam dijelaskan beberapa poin itu saya kira yang menjadi dasar bagi atau menjadi platform bersama untuk koalisi itu. Apa agenda yang bisa mengikat koalisi ini ke depan. Jadi saya kira bisa dimengerti kalau tadi malam Pak SBY dan Pak Prabowo tidak sampai menyebut misalnya siapa calon presidennya dan siapa calon wakil presidennya. Itu saya kira tahap berikutnya. Tapi yang prinsip di depan saya kira platform itu yang ingin disepakati dulu bersama. Dan kalau kita lihat ke belakang memang waktu pidato Pak SBY di Sentul sebelumnya juga ingin platform Demokrat itulah yang bisa diakomodasi di koalisi manapun, termasuk saya kira yang ditawarkan ke koalisi Pak Jokowi. Syarat utamanya untuk gabung ke sana kan platform diakomodasi. Saya kira itu dasarnya. Dan sekarang platformnya sudah diakomodasi oleh Pak Prabowo, maka itu sudah cukup menjadi fondasi untuk berkoalisi dan membangun struktur koalisi ini. Soal kesamaan platform antara Demokrat dengan Gerindra tidak menjamin nama capres-cawapres sama kan? Saya kira iya, masih terbuka masih cair juga kan? Masih cair untuk diperdebatkan. Itu kita lanjutkan di segmen berikutnya. Bapak-bapak kita break dulu, pemirsa tetap bersama Prime Time Talk, kami segera kembali sesaat lagi.